Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Aminuddin dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Digital Business dosen pengampu Bapak Purwanto Sarjana Komunikasi MM. Kali ini saya akan membahas tentang Customer Relation Relationship Management atau CRM. Materi presentasinya ialah pengertian CRM, tujuan dan manfaat CRM, yang ketiga komponen utama CRM, keempat jenis-jenis CRM, yang kelima tahapan dalam CRM, yang keenam peran teknologi CRM, yang ketujuh implementasi CRM, yang ke-8 tantangan implementasi, yang ke-9 tren CRM masa kini, yang ke-10 kesimpulan materi. Yang pertama ada pengertian CRM. Apa itu Customer Relationship Management? Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan serta mendorong pertumbuhan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan. CRM itu lebih dari sekedar teknologi. CRM bukan hanya tentang penggunaan teknologi atau perangkat lunak, tetapi merupakan gabungan dari strategi, bisnis, proses kerja, dan alat bantu digital yang dirancang untuk memahami kebutuhan pelanggan, membangun hubungan yang kuat, dan memberikan pelayanan yang lebih personal dan efektif. Nomor 2, tujuan dan manfaat CRM. Tujuan CRM 1. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. CRM bertujuan menciptakan interaksi yang konsisten dan berkualitas dengan pelanggan agar mereka tetap loyal terhadap produk atau layanan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Tujuan CRM 3. Meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang. CRM membantu mengidentifikasi peluang penjualan lebih lanjut, upselling atau cross-selling. Yang keempat, mengelola data dan informasi pelanggan secara efisien. CRM itu membantu menyimpan, mengelola, dan menganalisis data pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikutnya ada manfaat CRM. Yang pertama, loyalitas pelanggan lebih tinggi. Pelanggan merasa diperhatikan sehingga cenderung tetap memilih produk atau jasa perusahaan dibanding pesaing. Kedua, peningkatan efisiensi operasional. Proses kerja tim pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan menjadi lebih terkoordinasi dan efisien. Yang ketiga, strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan analisis data pelanggan, perusahaan dapat membuat kampanye yang lebih relevan dan personal. Manfaat berikutnya, peningkatan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang lebih memiliki sistem CRM cenderung lebih unggul karena lebih memahami pelanggannya. Berikutnya yang kelima, mempermudah evaluasi dan perbaikan layanan. Informasi dari CRM dapat digunakan untuk mengukur kinerja layanan dan memperbaiki kelemahan dalam interaksi dan pelanggan. Berikutnya yang ketiga itu komponen utama dalam CRM. 1. Operasional CRM. Komponen ini berkaitan dengan otomatisasi proses-proses utama yang bersentuhan langsung dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat layanan, dan mengurangi kesalahan manusia. Contoh, otomatisasi penjualan, layanan pelanggan, otomatisasi pemasaran. Berikutnya analitis CRM. Komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan untuk memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan untuk menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Contoh, lacak pola pembelian, preferensi, dan interaksi pelanggan. Berikutnya menganalisis tingkat kepuasan dan potensi loyalitas. Memberikan wawasan tentang pelanggan
potensial atau pelanggan yang beresiko pergi. Kolaboratif CRM komponen ini menekankan pentingnya koordinasi lintas departemen dalam perusahaan agar pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih terpadu. Tujuan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan berkualitas di seluruh titik layanan perusahaan, menghubungkan tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, menyediakan informasi pelanggan secara real time untuk tim yang membutuhkan, menghindari tumpang tindih atau miskomunikasi antar departemen. Yang keempat, jenis-jenis CRM. Yang pertama ada CRM strategis. CRM ini berfokus pada pengembangan strategi jangka panjang untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang kedua, CRM operasional. Jenis CRM ini berkaitan dengan otomatisasi proses-proses bisnis yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Itu kita bisa baca sendiri contohnya itu ada 3. Yang keempat, CRM analitis. Jenis CRM ini fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, tahapan dalam CRM. Identifikasi pelanggan potensial. Pada tahap awal, perusahaan mencari dan mengenali siapa saja calon pelanggan potensial. Informasi dapat diperoleh dari survei, media sosial, database, hingga kunjungan langsung. Tujuannya penyasar pasar yang tepat agar strategi pemasaran lebih efektif. Berikutnya, akuisisi pelanggan. Setelah pelanggan potensial dikenali, perusahaan mulai melakukan pendekatan. Ini bisa melalui promosi, diskon, iklan, atau penawaran menarik lainnya. Tujuannya mendorong calon pelanggan untuk melakukan transaksi pertama. Yang ketiga, pengembangan hubungan. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, perusahaan mulai menjalin komunikasi yang berkelanjutan. Layanan purna jual, email follow up, loyalty program, hingga personalisasi layanan menjadi kunci. Tujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keempat, retensi pelanggan. Di tahap ini, perusahaan berusaha menjaga agar pelanggan tetap setia dan tidak beralih ke pesaing. Ini dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik, menghargai pelanggan lama, dan merespon keluhan secara cepat. Tujuannya menekan biaya pemasaran dan meningkatkan nilai pelanggan jangka panjang, customer lifetime value. Kelima, evaluasi dan perbaikan. Perusahaan melakukan analisis terhadap data pelanggan untuk menilai efektivitas CRM. Jika ditemukan kekurangan, strategi akan diperbaiki atau disesuaikan. Tujuannya menyesuaikan strategi CRM agar tetap relevan dan kompetitif. Yang keenam, peran teknologi dalam CRM. Penggunaan software CRM. 1. Penggunaan software CRM. Perusahaan saat ini banyak menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengelola data dan interaksi pelanggan. Beberapa software CRM yang populer antara lain Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM. Fungsi utamanya menyimpan data pelanggan, melacak aktivitas, mengelola pipeline penjualan, dan memuat laporan. Yang kedua, integrasi dengan berbagai kanal komunikasi. Sistem CRM modern bisa terhubung langsung dengan berbagai saluran komunikasi yang digunakan pelanggan seperti email, media sosial, live chat, dan call center. Hasilnya, semua interaksi pelanggan terekam dengan baik dalam satu sistem, memudahkan tim untuk menindaklanjuti. Yang ketiga, otomatisasi proses CRM. Teknologi juga membantu mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti follow up otomatis, pengingat data dan notifikasi, entry data otomatis. Manfaatnya menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, dan memastikan tidak ada pelanggan yang terlewat. Yang ketujuh, contoh implementasi CRM. Ini di sini ada Tokopedia sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia memanfaatkan CRM untuk yang pertama, mengelola interaksi pelanggan melalui email, notifikasi, aplikasi, dan media sosial. Berikutnya, memberikan rekomendasi produk personalisasi berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pengguna. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dan
keluhan secara cepat melalui chatbot dan customer service. Hasilnya, meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas pengguna terhadap platform. Berikutnya ada Starbucks. Starbucks menggunakan CRM untuk menciptakan hubungan yang lebih personal dan dengan pelanggan lewat aplikasi Starbucks Rewards yang mencatat riwayat pembelian pelanggan dan memberikan poin serta hadiah. Yang berikutnya personalisasi penawaran seperti diskon, minuman favorit berdasarkan data pembelian sebelumnya. Ketiga, push notification untuk promo terbatas atau info lokasi cabang terdekat. Hasilnya, pelanggan merasa dihargai dan cenderung kembali bertransaksi secara rutin. Berikutnya ada Shopee. Shopee menerapkan CRM melalui berbagai fitur, voucher personal dan flash sale yang sesuai kebiasaan belanja pengguna. Berikutnya fitur live chat antara penjual dan pembeli yang mendukung komunikasi cepat. Berikutnya layanan pelanggan 24 jam 24/7 untuk menanggapi masalah secara real time. Hasilnya meningkatkan tingkat kepuasan pengguna dan mendorong transaksi berulang. Nomor 8 di sini ada tantangan dalam implementasi CRM. Satu, data pelanggan tidak lengkap atau tidak akurat. CRM sangat bergantung pada data pelanggan. Jika data yang dimiliki tidak lengkap, tidak diperbarui atau tidak akurat, maka sistem CRM tidak dapat berfungsi secara optimal. Contoh, nama pelanggan salah, nomor telepon tidak aktif, atau riwayat transaksi tidak tercatat dengan baik atau menghambat personalisasi layanan. Yang kedua ada karyawan belum terbiasa dengan sistem CRM. Tidak semua karyawan langsung mampu atau terbiasa menggunakan sistem CRM yang baru. Adanya rasa enggan terhadap perubahan sistem kerja seringkali membuat pemanfaatan CRM menjadi tidak maksimal. Solusinya dibutuhkan pendekatan yang baik dan pelatihan intensif agar karyawan merasa nyaman dan memahami manfaat penggunaan CRM. Yang ketiga, kekurangan pelatihan dan sosialisasi. Jika perusahaan tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada timnya, maka sistem CRM bisa saja hanya digunakan sebagai atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Akibatnya, potensi besar dari CRM dalam meningkatkan kepuasan pelanggan menjadi tidak tercapai. Yang keempat, biaya investasi awal yang tinggi. Implementasi CRM terutama yang melibatkan sistem dan software canggih membutuhkan biaya awal yang tidak sedikit. Hal ini bisa menjadi kendala terutama bagi usaha kecil atau menengah. Namun investasi ini sebetulnya sebanding dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh seperti peningkatan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional. Yang kesembilan ada tren CRM masa kini. Yang pertama, integrasi dengan artificial intelligence atau AI dan chatbot. CRM modern kini terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan layanan pelanggan. AI membantu menganalisis data pelanggan lebih cepat dan akurat. Chatbot digunakan untuk melayani pertanyaan pelanggan secara otomatis dan real time, bahkan di luar jam operasional. Contoh, perusahaan menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan di WhatsApp, Instagram, atau situs web lainnya. Yang kedua, CRM berbasis cloud. Sistem CRM berbasis cloud memungkinkan akses data pelanggan secara online dari mana saja dan kapan saja. Fleksibel digunakan oleh tim pemasaran, sales maupun customer service. Tidak memerlukan instalasi rumit, cukup login dan koneksi internet. Manfaatnya, contoh untuk perusahaan dengan tim kerja jarak jauh atau banyak cabang. Yang ketiga, personalisasi otomatis berdasarkan perilaku pelanggan. CRM masa kini mampu menyesuaikan penawaran atau promosi berdasarkan kebiasaan pelanggan. Sistem secara otomatis mempelajari pola pembelian dan preferensi pelanggan. Pelanggan akan menerima notifikasi atau email yang sesuai minat mereka. Contoh, pelanggan yang sering membeli produk kecantikan akan ditawarkan diskon khusus untuk produk serupa. Yang keempat, penggunaan big data untuk prediksi kebutuhan pelanggan. Dengan bantuan big data, CRM tidak hanya mencatat transaksi tetapi juga memprediksi apa yang dibutuhkan pelanggan di masa depan. Ada dua poin, yaitu membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, menyediakan insight untuk mengembangkan produk atau layanan baru.
Manfaatnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena perusahaan lebih mengerti kebutuhan mereka. Kesimpulan materi, Customer Relationship Management atau CRM merupakan strategi penting yang berperan besar dalam membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan serta perilaku pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penting dipahami bahwa CRM bukan sekedar penggunaan teknologi atau sangat lunak, melainkan mencerminkan pola pikir dan budaya perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Dengan penerapan CRM yang tepat, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan bertahan dalam persaingan pasar semakin dinamatis. Terima kasih kepada semuanya.